Bocah ini gunakan payung sebagai antena. Dan sebuah gambar muncul di TV. Mereka semua membuka mata lebar-lebar. Melihat gambar yang tidak pernah mereka lihat. Mereka tinggal di sebuah desa terpencil. Pergi belajar menjadi satu-satunya kesenangan dari anak-anak. Gadis ini bernama Hong Ha. Setiap sepulang sekolah, dia membakar daun kering. Tidak hanya tahu cara bertani, dia juga tahu cara memasak. Hari itu, mereka duduk di depan toples. Hal itu untuk memutuskan siapa yang akan pergi ke sekolah. Ibu menyuruh gadis itu menarik lebih dulu. Kemudian dia mengeluarkan kertas dari toples. Tapi ketika dia membuka kertas untuk melihat, di atasnya tertulis cuti. Pada saat itu Hong Ha sangat sedih. Karena dia rindu untuk datang ke sekolah. Tapi ketika adik laki-laki mengulurkan tangan, hal tersebut tidak dibutuhkan lagi. Karena mereka sudah tahu isinya apa. Ibu terlihat seperti benci pada anak perempuannya. Dia bilang jangan salahkan ibu. Ibu hanya bisa mengurus satu anak. Tiedung, kamu bersiap untuk bersekolah. Kamu satu-satunya penerus keluarga ini. Bocah laki-laki berkata, saudaranya lebih baik dalam belajar daripada aku. Aku tidak ingin bersekolah. Tak lama kemudian, Hong Ha dengan marah dan kabur dari rumah. Ibu tidak ada pilihan lain. Karena keluarganya tidak mampu untuk membiayainya sekolah. Namun dia tidak menyangka, Hong Ha melompat ke sungai untuk bunuh diri. Untungnya orang-orang di desa segera menyelamatkannya. Meskipun dia telah selamat, sejak itu dia menolak untuk makan nasi dan minum air. Tidak lama kemudian, ada seorang pejabat pemberantasan kemiskinan tiba. Dia selalu percaya bahwa dirinya pasti akan membuat penduduk desa hidup berkecukupan. Tapi saat kepala desa membawanya ke rumah, dia melihat pemandangan tidak biasa. Rumah ini begitu sederhana. Kemudian dia meminta Hong Ha untuk membawakan seikat kayu bakar. Dia ingin membiarkan Hong Ha untuk memasak nasi. Kepala desa menanyakan nama dan berapa umurnya. Kenapa dia tidak pergi ke sekolah? Setelah mendengarkan hal tersebut, Hong Ha terdiam sejenak, seperti sedang merasakan kekecewaan. Kemudian kepala desa diajak untuk makan malam. Dia membawa hidangan mie untuknya. Tetapi kepala desa berkata, bahwa dirinya hanya makan 2 kali sehari. Dia takut membuat kesalahan yang tidak diketahui. Saat akan memakan mie, dia melihat bocah yang sedang makan kentang. Kepala desa memanggilnya untuk datang dan makan bersama. Pria itu berkata siapa yang menyukai bocah itu. Kepala desa ingin menghampirinya sendiri. Setelah melihat itu, bocah itu dengan cepat bersembunyi di sudut dapur. Kemudian kepala desa menghampirinya. Bocah itu masih memegang setengah ubi jalar. Saat membuka tutup kuali, kepala desa menyadari tidak ada sup nasi. Hanya ada beberapa kentang di dalam. Momen ini membuatnya terasa pahit. Dia harus memberikan mie kepada bocah laki-laki itu. Kepala desa salahkan dirinya sendiri. Karena dia tidak mampu memimpin penduduk desa untuk hidup lebih baik. Lalu dia mengatakan, dia pasti akan membuat tempat ini menjadi kaya. Di keesokan harinya, dia datang bertemu dengan anggota di sekolah. Tiba-tiba dia ingin membayar biaya sekolah untuk Hong Ha. Lalu dia datang mengunjungi rumah Hong Ha. Sang ibu tahu, dia yang membantu membayar biaya sekolah anaknya yang mahal. Tapi saat dia bertanya di mana Hong Ha, ibu dengan cepat memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Lalu dia pergi untuk mencari Hong Ha. Tiba-tiba dia melihat kamar tempat tinggalnya penuh asap. Saat sudah tiba, dia melihat Hong Ha sedang memasak. Ternyata gadis itu ingin berterima kasih. Saat kepala desa ingin membantunya, Hong Ha dengan cepat menolak. Dia berkata bisa melakukannya sendiri. Setelah selesai memasak, kepala desa lalu memberinya tas dan buku. Kali ini, senyuman di wajah gadis itu muncul kembali. Lalu dia mengantarnya ke sekolah. Karena untuk menambah pendapatan masyarakat, dia menyarankan untuk membangun peternakan ayam di desa. Namun mereka harus menemukan orang yang memiliki sejumlah uang. Dia menemui seseorang, untuk bisa diajak berinvestasi dalam pembangunan peternakan ayam. Tapi lelaki tua itu tidak mau menyerah begitu saja. Dia tidak hanya ingin berkontribusi, tapi dia juga tidak memiliki visi. Dia hanya memikirkan lapangan seluas 3 hektar dari keluarga itu. Anak laki-lakinya ingin menginvestasikan sejumlah uang. Setelah perdebatan ayah dan anak, kepala desa kini mengadakan rapat untuk beritahu semua orang tentang membuka peternakan ayam. Semoga semuanya dapat memberikan kontribusi yang adil. Namun mereka harus melakukan pembukuan uang keluar. Dia akan setuju secara pribadi. Kepala desa mengatakan ini urusan desa kami. Dan karyawan tidak boleh mengeluarkan uang. Tapi kita harus menaruh uang pada pemilik peternakan. Dan membuat penduduk desa mempercayainya.
Lalu kepala desa mengeluarkan sejumlah uang sebagai jaminan. Jika bisnis ini mengalami kegagalan, dia akan menanggung semuanya. Lalu pria itu mendekati kepala desa. Dia mengatakan hal tersebut, supaya pria itu bisa berinvestasi padanya. Setelah mendengar hal tersebut, seorang warga menjadi marah. Kemudian pria tua botak itu mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda. Sekarang di depan semua orang, dia akan secara resmi mengungkapkan levelnya. Tapi dia tidak setuju untuk menghabiskan uang. Bahkan sampai saya mati, dia tidak akan berinvestasi pada peternakan ini. Kemudian pria itu meninggalkan rapat tersebut. Ketua desa yang marah dengan cepat bubarkan semua orang. Saat ini pria itu datang menghiburnya. Juga memberitahunya untuk tidak perlu terburu-buru. Masalah keuangan, dia akan memikirkannya sendiri. Di hari berikutnya, kepala desa membawa mobil ayam. Tunggu sampai ayam ini besar. Anak harga ayamnya menjadi lebih mahal. Setelah membuka peternakan ayam, penduduk desa berbondong-bondong untuk membantu memasang gapura. 1 bulan berikutnya, dia kembali pulang ke rumah. Ibu di rumah memasak daging untuknya. Lalu dia bertanya, apakah senang tinggal di sana atau tidak? Dia menjawab bahwa hidup di sana begitu sederhana. Sebenarnya sejak kembali ke desa, dia tidak pernah makan daging. Lalu dia segera beritahu putranya tentang situasi anak-anak di pedesaan. Ada orang yang bahkan tidak bisa makan. Setelah ketika apa yang dia katakan, ibunya merenung setelah mendengar hal tersebut. Saat berlibur, dia bertemu dengan teman sekelasnya dulu. Lalu dia membahas tentang meminta sedikit uang untuk anak-anak di desa. Tapi itu termasuk subsidi dari pemerintah. Tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kemudian dia keluarkan dompet dari saku celana. Lalu memberinya sedikit uang. Kini kepala desa kembali ke desa. Gunakan uang teman untuk membeli truk dan material. Hong Ha tahu hari ini kepala desa kembali. Setelah selesai sekolah, dia berlari ke rumah dan ingin memasak nasi untuk kepala desa. Lalu gadis itu jalan ke atas desa untuk menunggu. Dia sudah lama menunggu, tapi kepala desa tidak kunjung datang. Kemudian dia melihat mobilnya datang. Kepala desa membawa sumbangkan untuk sekolah. Anak-anak terlihat bahagia. Lalu dia memperbaiki kerusakan TV di rumah, supaya dapat melihat berita dari luar desa. Setelah kepala desa menghidupkan TV, ada sekelompok anak berdiri di sekitar sedang melihat. Karena mereka tidak pernah melihat televisi, jadi dia membawa TV untuk sekolah. Anak-anak menggunakan payung sebagai antena. Setelah TV diputar, kini menghasilkan gambar yang jelas. Kepala desa memberikan sebuah catatan kepada Hong Ha dan kakaknya. Ibu mengambil catatan tersebut dan berterima kasih. Lalu sang ibu menarik Hong Ha. Ternyata gadis itu membantu keluarga dengan bekerja. Dia bolos sekolah sampai seminggu, dan mendapatkan hasil tes yang sangat rendah. Lalu kepala desa mengajarinya secara pribadi. Hari itu mereka berdebat. Istri ingin gadai kembali rumah ibu. Kemudian dia langsung cari La Hoa. Dia tahu dirinya salah, jadi dia langsung setuju untuk tidak ngebully istrinya lagi. Saat di rumah, dia berterima kasih dan setuju untuk berinvestasi di peternakan ayam. Tapi sekarang uang untuk melakukan peternakan sudah cukup. Tetapi dia ingin membuat satu kolam di depan rumah dan akan memelihara kura-kura. Tapi latua yang pelit itu berkata bahwa dirinya tidak punya uang untuk membeli kura-kura. Namun dirinya berani belajar. Keesokan harinya, kepala desa memberikan uang untuk membeli bibit kura-kura dan berikan ke Latua. Latua menatap uang di depannya. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah uang ini palsu? Patua botak ini merasa sedang bermusuhan dengan kepala desa. Dia selalu memikirkan hal negatif tentangnya. Wanita itu akan memberitahunya untuk tidak membandingkan orang lain. Setelah mendengarkan perkataannya, kini lelaki tua itu mulai membuat kolam untuk beternak kura-kura. Malam itu, ayam di peternakan ada beberapa ekor yang mati. Mereka mati karena wabah. Untuk meminimalkan kerugian, dia beritahu untuk mendapatkan obat ayam. Tapi mereka tidak tahu di mana membeli obat tersebut. Karena sebelumnya, dia disuruh untuk beli benih kura-kura. Ngomong-ngomong dia bantu tentang obat untuk ayam. Untuk menyelamatkan ayam, kemudian kepala desa berlari ke kota untuk membeli obat. Karena hujan deras, saat ini kepala desa belum kembali ke rumah. Mereka semua berkumpul, lalu akan merencanakan pencarian. Hong Ha dan ibunya juga bergabung dengan keramaian. Setelah pencarian, mereka tetap tidak bisa menemukannya. Penduduk desa hanya bisa menunggu mereka kembali. Tak lama kemudian, mereka kembali dengan membawa pembajak sawah. Kepala desa merasakan hangatnya cinta dari penduduk desa.
Hari itu Raja Tua menerima surat. Ini surat dari temannya. Dalam surat itu terdapat foto Anang dan selembar kertas. Ternyata anak-anak berterima kasih padanya. Raja Tua sangat senang setelah membacanya. Jadi keesokan harinya, dia menyetir sendiri untuk pergi ke desa. Penduduk desa memperlakukannya dengan hangat. Dan sebagai bentuk terima kasih kepadanya, lalu Raja Tua memutuskan untuk membantu menyediakan pendidikan bagi anak-anak. Dia juga berjanji akan berinvestasi besar di peternakan ayam. Dan akan membuka pabrik teh di sini. Ini membuat semua orang desa begitu bahagia. Tapi 3 tahun lagi jabatan kepala desa akan segera berakhir. Pada malam hari sebelum dia pergi, dia memberitahu Hong Ha untuk belajar lebih giat lagi. Masa depan pasti akan membawanya untuk pergi ke perguruan tinggi. Setelah itu, dia membeli sepotong daging. Ibu bertanya dari mana daging itu berasal. Hal tersebut membuat ibunya marah. Dia berkata tidak akan berkontribusi untuk biaya kuliahnya. Kenapa putrinya menghamburkan uang hanya untuk sepotong daging? Lalu ibu menyeretnya ke ruangan lain. Dan masih melanjutkan untuk memarahinya. Kemudian Hong Ha menjawab, "Aku sudah dewasa, aku tahu apa yang harus dilakukan. Namun untuk apa kamu membeli sepotong daging ini?" Lalu putranya muncul. Dia mengatakan daging tersebut untuk diberikan kepada kepala desa. Setelah mendengarkannya, dia tahu bahwa dirinya salah paham dengan putrinya. Kemudian dia langsung ikut memasak potongan daging ini. Setelah daging terasa harum, Hong Ha memeluk panci untuk memberikannya. Tapi sekarang kepala desa sudah masuk ke dalam mobil. Hong Ha mengambil jalan pintas untuk mengejarnya. Namun dia menjatuhkan seluruh panci daging tersebut. Dia terburu-buru lari pulang. Hong Ha mengatakan mobilnya jatuh ke dalam jurang. Ternyata saat perjalanan pulang, rem mobil itu tiba-tiba rusak. Hal tersebut yang membuat mobilnya terjatuh ke dalam jurang. Kini anak-anak melakukan nyanyian untuk kepergiannya. Kepala desa meninggal di usia 36 tahun. Dan dia masih belum sempat bertemu istrinya. Namun kisah hidupnya dikenal banyak orang. Mereka berbondong-bondong untuk membangun jalan semen. Di bawah bantuan dari Raja Tua. Kini peternakan ayam sudah tumbuh lebih besar. Anak-anak juga masuk ke sekolah baru. Penduduk desa kini hidupnya lebih makmur. Untuk mengenang kepergian kepala desa, penduduk desa menjaga rumah tempat dia tinggal. Karena dia sudah membuat penduduk desa hidup dengan baik. Kepala desa begitu berjasa di desa tersebut. Dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.